Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan kelas 11 semester ganjil. Sebelumnya ya jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Kemarin kita sudah membahas pada kegiatan belajar 6, tentunya kita membahas kegiatan belajar ke-7 yaitu tentang perlengkapan pengaman kelistrikan bodi dan jenis-jenis pengaman kelistrikan. Oke, selanjutnya. Nah ya, diklik. Tujuan belajaran yaitu siswa dapat menjelaskan kegunaan perlengkapan pengaman kelistrikan bodi, jenis-jenis pengaman kelistrikan ya. Kemudian siswa dapat menjelaskan fungsi dan tipe visibeling. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan fungsi, tipe, dan konstruksi sirkuit breaker. Dan materi perlengkapan pengaman kelistrikan bodi, jenis-jenis pengaman kelistrikan, yaitu sirkuit kelistrikan kendaraan terdiri atas beberapa sistem. Karena beberapa faktor sering terjadi kerusakan pada sirkuit kelistrikan. Misal hubungan singkat yang dapat menyebabkan kerusakan pada komponen sistem kelistrikan tertentu. Untuk itu diperlukan suatu komponen yang dapat melindungi pengaman sirkuit kelistrikan pada kendaraan. Contohnya sekring atau fuse, kemudian visibeling dan circuit breaker, insulating kabel, klem kabel, dan konektor yang digunakan sebagai komponen-komponen yang melindungi sirkuit. Barang-barang ini disisipkan ke dalam sirkuit kelistrikan dan sistem kelistrikan untuk melindungi kabel-kabel dan konektor yang digunakan dalam sirkuit untuk mencegah timbulnya kebakaran oleh arus yang berlebihan atau hubungan singkat. Yang pertama, sekring atau fuse. Fungsi dari sekring yaitu sekring sendiri ditempatkan pada bagian tengah sirkuit kelistrikan. Bila arus yang berlebihan mengenai sirkuit, maka sekring akan berasap atau terbakar, yang menandakan elemen dalam sekring mencair sehingga sistem sirkuit terbuka dan mencegah komponen-komponen lain dari kerusakan yang disebabkan oleh arus yang berlebihan. Ini sekring ya. Yang kedua, tipe sekring. Tipe sekring dikelompokkan dalam tipe sekring blade dan sekring cartridge. Ini blade, ini cartridge. Ini ya benar ya, ini blade, ini cartridge. Blade itu gepeng, cartridge itu bisa bunder, bisa tabung, silinder ya. Tipe sekring blade paling banyak digunakan pada saat ini. Tipe ini dirancang lebih kompak dengan elemen metal dan rumah pelindung yang tembus pandang, yang diberi kode warna untuk masing-masing tingkatan arus. Tipe sekring cartridge terdiri atas rumah pelindung, kaca tembus pandang, terminal, dan elemen penghubung arus. Elemen penghubung arus ini akan mencair atau terbakar jika arus yang melewatinya melebihi kapasitas elemen. Berikutnya, C, identifikasi sekring. Ini tipe-tipe sekring. Tipe sekring standar, maxi, dan blade. Sekring diidentifikasi berdasarkan kapasitas masing-masing jenis. Untuk tipe sekring dapat dilihat pada ujung logam penutup tabung kaca yang tertera angka penunjuk kapasitas sekring. Sedangkan untuk sekring tipe blade dapat dilihat berdasarkan warna rumah housing, atau pengkodean warna tersebut dapat dilihat di bawah ini. Jadi untuk blade sesuai warnanya untuk kapasitas atau pengkodean samping ya. Kapasitas sekring dan warna tipe blade jenis standar dan mini. Kapasitas sekring yang samping, kolom samping identitas warna ya. 3 ampere itu warnanya violet, 5 ampere cepat kekuning-kuningan, 7,5 ampere coklat, 10 ampere merah, 15 itu biru, 20 kuning, 25 tidak berwarna, 30 hijau. Ini biasa kita jumpai di
sepeda motor atau mobil. Kapasitas sekring yang berwarna tipe black atau jenis maxi atau kapasitasnya tak besar ya. Kapasitas sekring kemudian dalam ampere bentuk warna. Untuk 20 ampere warna kuning, 30 ampere hijau, 40 ampere amber itu ampere ya. 50 merah, 60 biru, 70 coklat, 80 tidak berwarna. Ya, untuk ampere silahkan ada yang tahu komen di bawah ya. Ampere itu apa? Baru tahu juga ampere. Selanjutnya visible link. Fungsi visible link secara umum fungsi dan konstruksi link sama dengan sekring. Perbedaan utama adalah visible link dapat digunakan untuk arus yang lebih besar karena ukurannya lebih besar dan punya elemen yang lebih tebal. Seperti sekring visible link dapat terbakar atau terputus jika arusnya melebihi kapasitas dan harus diganti dengan yang baru. Jadi ya, sekring visible link itu sama seperti sekring, kalau terbakar ya harus diganti ya. Nah, jangan dipaksakan. Kalau nggak diganti otomatis komponen yang lain jangan menyala ya, kalau yang dilewati arusnya. Kalau arusnya melewati visible link. Tipe visible link. Menurut tipenya, visible link dapat diklasifikasikan ke dalam dua tipe, yaitu tipe cartridge dan tipe link. Visible link tipe cartridge dilengkapi dengan terminal dan bagian sekring. Dalam satu unit, rumahnya diberi kode warna untuk masing-masing tingkat arus. Ini contoh visible link, jadi besar. Kalau ini arusnya terlalu besar, dia akan putus juga. Bahas identifikasi fungsi link. Visible link. Visible link dapat diidentifikasi berdasarkan kapasitasnya yang ditunjukkan dengan kode warna atau masing-masing kapasitas. Jadi visible link dapat diidentifikasi berdasarkan kapasitasnya yang ditunjukkan dengan kode warna untuk masing-masing kapasitasnya. Jadi cap kode warna berbeda. Di bawah ini contoh dari masing-masing kode warna visible link. Untuk A 30 ampere itu penampang luasnya 0,3, warnanya merah, 40 0,5 warna hijau, sampai 100 penampang luasnya 2, kemudian warna biru. Jadi semakin tinggi kapasitasnya maka semakin besar pula penampang luas ya. Semakin tinggi kapasitas ampernya, semakin besar pula penampang luasnya dan warnanya semakin menghitam. 3. Circuit breaker. Circuit breaker digunakan sebagai pengganti sekring untuk melindungi dari kesulitan pengiriman tenaga dalam sirkuit, seperti power window dan sirkuit pemanas gitar. Tipe circuit breaker. Circuit breaker menurut tipenya dapat digolong menjadi 3 tipe, yaitu manual reset tipe mechanical, automatic resetting tipe mechanical, dan automatical reset solid state tipe. Tipe circuit breaker ya, yang modelnya seperti ini, kayak kapasitor. Kemudian prinsip dasar dari circuit breaker tipe manual reset tipe mechanical dan automatical resetting tipe mechanical terdiri dari sebuah lempengan bimetal yang dibangun pada kedua terminal dan satu diantaranya bersentuhan seperti relay. Ada 2 terminal, ini keduanya harus bersentuhan, jadi tarik ini ya. Untuk circuit breaker penampangnya, yang atas cover bimetalnya di sini, kontak di sini, terminal, pengaturan buat pengatur, ini mur pengatur ya, screw, baut, nut, mur atau apalah. Selanjutnya di sini tampilannya yang agak ke dalam,
seperti ini paten, ini bisa bergerak. Low passing metal, high passing metal, dan kontak terminal. Jadi high itu tekanan tinggi, kalau atas tekanannya rendah. Cara kerja, bila sejumlah arus yang berlebihan mengalir melalui sirkuit breaker, maka bimetal menjadi panas, dan ini menyebabkan lempengan membengkok. Sirkuit breaker hubungannya terbuka dan memutuskan aliran arus. B. Tipe penyetelan. Sirkuit breaker dapat disetel. Penyetelannya ada tipe otomatis dan tipe biasa. Tipe penyetelan otomatis, sirkuit yang penyetelannya secara otomatis atau rating 7,5 ampere digunakan khusus untuk melindungi rangkaian dari solenoid door lock. Berarti rangkaian solenoid door lock atau pengunci pintu. Sistem 12 volt yang membuka karena arus yang berlebihan. Oke, jadi berlebihan, tetapi akan menyetel secara otomatis ketika temperatur dari lempengan bimetal turun. Bentar, ini tadi coba saya cek dulu. Oke. Tipe penyetel biasa, sirkuit breaker penyetel biasa manual reset tipe mekanikal, dilengkapi sistem 12 volt dan 24 volt. Ukuran arusnya adalah 10 ampere, 14 ampere, 20 ampere, dan 30 ampere. Ini contoh gambar bimetal pada sirkuit breaker, jadi sama ya, bimetal. Sirkuit breaker pada sirkuit breaker ada di dalam junction block atau kotak sekring, kotak sekring ya, junction block kotak sekring. Saat sirkuit breaker terbuka disebabkan adanya arus yang berlebihan, sirkuit breaker disetel kembali seperti yang terlihat pada gambar bawah ini. Ini open, terbuka, ini setel lagi, jadi setel di sini. Oke, rangkuman belajar rujuk. Sekring atau fuse, kemudian fusible link, dan sirkuit breaker, insulating kabel, lem kabel, dan konektor yang digunakan sebagai komponen-komponen yang melindungi sirkuit. Barang-barang ini disisipkan ke dalam sirkuit kelistrikan dan sistem kelistrikan untuk melindungi kabel-kabel dan konektor yang digunakan dalam sirkuit untuk mencegah timbulnya kebakaran oleh arus yang berlebihan atau hubungan singkat. Sekring berfungsi untuk mengamankan rangkaian dan komponen kelistrikan jika arus berlebihan akibat hubungan singkat. Sekring mencair sehingga sistem sirkuit terbuka dan mencegah komponen-komponen lain dari kerusakan yang disebabkan oleh arus yang berlebihan. Tipe sekring dilengkapi dalam tipe sekring plate dan tipe sekring cartridge. Sekring diidentifikasi berdasarkan kapasitas masing-masing jenis. Untuk tipe cartridge dapat dilihat pada ujung logam penutup tabung kaca yang tertera angka penunjuk kapasitas sekring. Sedangkan untuk sekring tipe blade dapat dilihat berdasarkan warna. Rumah housing pengkodean warna tersebut dapat dilihat di bawah ini. Kapasitas sekring dan warna tipe blade jenis standar dan mini, biar dilihat di bab atas tadi. Selanjutnya, fungsi visible link digunakan untuk arus yang lebih besar karena ukurannya lebih besar, mempunyai elemen yang lebal. Dan tipe visible link diklasifikasikan ke dalam dua tipe, yaitu tipe cartridge tipe link, tipe visible link tipe cartridge. Fuse breaker digunakan sebagai pengganti sekring untuk melindungi dari kesulitan pengamanan tenaga dalam sirkuit seperti power windows dan sirkuit pemanas heater. Cara kerja sirkuit breaker, bila sejumlah arus yang berlebihan mengalir melalui sirkuit breaker, maka bimetal menjadi panas, dan ini menyebabkan lempengan membengkok. Sirkuit breaker hubungannya terbuka dan memutus aliran arus. Jadi
Bila sejumlah arus yang berlebihan mengalir melalui circuit breaker, maka bimetal menjadi panas. Karena panas menyebabkan lempingan bengkok, jadi bengkok sehingga circuit breaker hubungannya terbuka dan memutuskan aliran arus. Tipe circuit breaker ada tipe penyala otomatis atau penyetel biasa. Baik, masuk ke tugas kegiatan belajar 7. Yang pertama, carilah beberapa sekring atau fuse, link, dan circuit breaker. Kemudian insulating kabel, lem kabel, dan konektor. Yang satu, identifikasi jenis-jenis sekring atau fuse, visible link, dan circuit breaker, insulating kabel, lem kabel, dan konektor. Identifikasi. Kemudian yang kedua, identifikasi letak atau posisi sekring, fuse, visible link, dan circuit breaker, insulating kabel, lem kabel, dan konektor beberapa kendaraan. Ya, kerjakan di lembar kertas, kemudian selesai dikumpulkan tugasnya ya. Untuk soal silahkan di pause atau break. Kalau sudah paham atau tulis silahkan resume ya, resume di tes formatif. Tes formatif ada 7, itu sebutkan barang-barang ini disisipkan ke dalam sirkuit kelistrikan dan sistem kelistrikan untuk melindungi kabel-kabel dan konektor yang digunakan dalam sirkuit, untuk mencegah timbulnya kebakaran arus yang berlebihan atau hubungan singkat. Disebutkan barang-barang yang disisipkan ke dalam sirkuit kelistrikan. Apa wae sing barang-barang sing ditancepke ning ground sirkuit kelistrikan, sebutno ya. Punya dan tulisan. Nah, gitu. Yang kedua, jelaskan fungsi sekring pada rangkaian kelistrikan. Jadi sekring pada rangkaian kelistrikan ya, jelaskan. Yang ketiga, tipe sekring ada 2 macam, sebutkan. Yang keempat, tipe visible link diklasifikasikan dalam 2 tipe, sebutkan. Yang kelima, jelaskan kegunaan circuit breaker, sebutkan. Yang keenam, jelaskan cara kerja circuit breaker. Dan yang ketujuh, penyetelan circuit breaker dikelompokkan menjadi 2, sebutkan. Jadi untuk soal silahkan di pause dulu untuk memahami soal atau menulis soalnya. Kalau enggak di pause nanti akan kebablasan ya. Kerjakan selembar kertas, kemudian tugas atau laporan segera kumpulkan ke guru masing-masing. Baik, terima kasih kita telah terima kasih telah melihat video pada kegiatan belajar 7 ini ya. Jangan lupa klik subscribe ya, klik bawah, kemudian share, komen, dan like yang positif. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.